Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang bacain energi kalian di bulan April. Nah, ada apa di bulan April? Gerhana matahari di Aries tanggal 20 dan juga ada purnama di Libra. Yang paling oke-nya lagi di penghujung bulan itu ada energi Mercury retrograde di Taurus. Kita lihat dampaknya apa untuk kita semua dan semua zodiak maksudnya. Dicek aja ya langsung. Oke. Hai Virgo. Giliran kalian untuk energi bulan April ya, di bulan April. Langsung aja gue pakai The Light Vision Tarot ya. Kali ini gue akan buka 6 kartu aja ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berhubungan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pasangannya buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga moon sign dan juga rising atau ascendant sign kalian. By the way, kan sekarang lagi rame TikTok ya, dan gue juga pemula di TikTok ya. Jadi bantu-bantu gue dong untuk dapetin 1000 subscribers di sana. Subscribers, followers kali ya, kalau di sana ya followers, supaya gue bisa ikutan live di sana ya kan. Oh ya, di TikTok sama Fortune Star 222. Kok nggak keluar ya Virgo? Keluarlah dia. Energi kalian di bulan April, strength. Kehidupan sosial kalian, The Emperor. The Emperor. Apa yang kalian ingin capai di bulan April? Apa yang perlu kalian lanjutkan? Apa yang kalian ingin kembangkan ya? High Priestess. Apa yang kalian perlu waspadai di bulan April? The Sun. Apa yang perlu kalian bagaimana kalian melatih diri, kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang kalian butuhkan untuk lebih bisa merawat diri ya. The Word. Dan bagaimana kalian bisa menyelaras dengan kesadaran tertinggi kalian, dapat The Tower. Under the Deck, The Star. Okay. Energi kalian, strength. Virgo, ini energi Leo. Untuk Virgo itu Leo ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 tentang segala sesuatu yang tidak kita ketahui, tentang kegelapan, tentang alam bawah sadar, tentang gue jelasin lagi ya. Jadi kalian diminta untuk lebih percaya diri untuk menghadapi hal-hal yang kalian tidak ketahui. Mungkin tentang karma itu sendiri. Karena rumah ke-12 itu segala sesuatu yang di luar kuasa kita. Bahkan di luar kemampuan kita bernalar. Strength.
Kehidupan sosial, ya ini kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri dari dalam ya. Kalian diminta untuk lebih tampil, lebih mengekspresikan diri. Jangan khawatir. Kehidupan sosial, kalian dapat The Emperor. Kalian leader, ya, energi Aries. Kalian leader. Kalian mampu mengambil inisiatif. Kalian punya kendali, kalian punya kuasa atas hidup dan nasib kalian sendiri, sehingga kalian punya inisiatif. Kalian dikenal di antara teman-teman kalian untuk cukup bisa memimpin, kurang lebih. Dan karena ini energi Aries, matahari ada di Aries, gerhana matahari ada di Aries. Maksud gue gerhana matahari tanggal 20 ya, tanggal 20 bersamanya matahari masuk ke Taurus. Nggak hanya sekarang ini di awal-awal April, Merkuri di Aries, Jupiter ada di Aries, Venus ada di Aries. Enggak nih, Merkuri masuk ke Taurus tanggal 3 Maret. Tapi saat ini masih ada di Aries saat gue bacanya. Jadi dan Chiron juga ada di Aries ya. Tanggal 11, bahkan tanggal 11 April itu Jupiter sextile ya, trine. Jupiter trine Venus. Keren itu energinya. Jarang. Jadi sangat keren untuk setahun ini. Itu termasuk yang sangat unik. Untuk tahun ini nggak akan ada lagi itu Venus sampai tahun depan nggak akan bersanding lagi Venus dengan Jupiter ya. Artinya mungkin untuk masalah money and relationship tergantung di mana ya. Untuk Aries itu tentang bagaimana kalian ingin untuk kalian Aries, maaf. Untuk Virgo itu tentang bagaimana kalian berbagi ya. Karena Aries ada di rumah ke-8 ya. Berbagi dalam kebersamaan, berbagi tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama. Jupiter sextile juga dengan Chiron. Jadi saatnya untuk healing juga ya. Kalian diminta untuk independen ya jelas, dengan energi The Emperor. Kalian diminta untuk mempunyai sikap untuk menjadi yang lebih independen. Tidak bergantung. Anyway, apa yang kalian ingin capai atau apa yang perlu kalian capai, apa yang kalian perlu lanjutkan dan kembangkan di bulan April ini, kalian dapat High Priestess. Kalian mencoba mencermati dalam diam hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tersirat
yang tidak terlihat secara nyata. Di balik semua kejadian, di balik semua yang jelas dan nyata, itu apa sih yang tersembunyi? High Priestess itu energi the moon. Nah, purnama di Libra itu tanggal 6 April. Buat Virgo itu di rumah kedua, segala hal sifatnya materi atau bagaimana Virgo menilai apa yang bernilai untuk Virgo. Kalian coba mencermati dalam diam, memahami mungkin nilai-nilai yang tersirat tanpa berpihak, tanpa menilai. Alright. Dan apa yang kalian perlu waspadai di bulan April, kalian dapat pesan matahari ada di Aries. Bagaimana kalian berbagi lagi-lagi dalam kebersamaan dan juga hal-hal yang sifatnya milik bersama. Ada kebenaran yang terungkap. Karena Aries itu di rumah ke-8 buat Virgo ya. Ini juga ada control and power ya. Gerhana matahari secara general itu tentang mereka-mereka yang punya kuasa, tentang mereka-mereka yang punya otoritas, seperti institusi, lembaga, pemerintah yang menentukan kebijakan-kebijakan yang punya kuasa dan otoritas ya. Itu biasanya terpuncak gitu ya. Buat kita masyarakat pada umumnya ya, rakyat kecil gitu ya, itu akan berdampak kalau gerhana bulan. Secara langsung gerhana bulan lebih berdampak personal. Sedangkan kalau gerhana matahari, untuk namanya juga matahari ya, ego. Oh iya, dan Saturn di Pisces. Anyway, di Aries itu juga ada Jupiter. Bagaimana kita melampaui batas-batasan kita sendiri. Ya, ini general reading ya. Jadi untuk beberapa dari kalian nih tentang bagaimana kalian berbagi ya, entah itu properti, warisan, finansial, joint venture, ya kolaborasi, kerjasama, pajak, whatever. Ya. Untuk beberapa dari kalian ini tentang sex intimacy. Untuk beberapa dari kalian tentang control and power. Ada Chiron di situ, artinya healing. Kontrol dan power, healing itu kurang lebih jadi satu, united, jadi satu, sangat terikat. Anyway, dalam kebersamaan itu ada batasan-batasan yang kita harus sadari dan hargai. Karena kalau kita bisa mengapresiasi batasan itu, kita pun juga mengapresiasi orang, nggak hanya orang lain tapi diri kita sendiri. Jadi jangan menyalahgunakan power, bahkan kontrol. Terhadap yang kita bisa kuasain dan kontrol adalah diri kita sendiri, bukan siapapun di luar diri kita kan.
bagaimana atau apa yang kalian perlu exercise ya, latih untuk bisa merawat diri kalian. Virgo, kalian dapat the word siklus, sesuatu yang sudah komplit, sesuatu yang sudah berakhir. Ini energi Saturn di Pisces. Saturn di Pisces itu sangat spiritual ya. Kesadaran kita yang diminta untuk lebih naik gitu lah, lebih tinggi ya. Dan lebih membumi. Ini kan karena Saturn ada di Pisces, buat Virgo itu ada di relationship, partnership, profesional atau personal. Ya, suatu siklus yang sudah selesai itu memang harus dibungkus, tinggalin. Relationship dengan diri kalian sendiri mungkin yang lama, ya kan? Dengan teman, personal atau profesional. Itu untuk merawat diri kalian sendiri, untuk lebih self nurturing gitu. Apa yang kalian harus latih untuk membungkus yang hal-hal yang sudah nggak lagi selaras dengan kalian. Tinggal. Karena ini karma duniawi yang memang sudah selesai, siklusnya udah kelar. Dan bagaimana bagaimana kalian bisa selaras dengan kesadaran tertinggi kalian, the tower. The tower itu sifatnya mendadak, tiba-tiba ngagetin. Ini the word, sorry kalau gue balik bentar. The word ini juga mungkin karena Saturn di Pisces ya. Pengorbanan, pelarian. Ya, karena di Pisces itu kita suka punya victim mentality ya. Yang mungkin belum kelar, dikelarin gitu loh. Jadi pengorbanan, kalau emang kalian melakukan pengorbanan yang harusnya kalian kelarin. Dan bagaimana kalian untuk bisa menyelaras dengan kesadaran tinggi kalian, the tower di sini. Dan the tower itu energi Mars masuk ke Cancer. Kalau kalian sebenarnya kalian diminta untuk melakukan gebrakan yang tidak biasanya kalian lakukan dengan energi the tower. Dan Mars di Cancer itu buat Virgo itu ada di rumah ke-11, yaitu network, pertemanan, habitat, komunitas, aspirasi atau harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar kalian atau network kalian. Kalian diminta melakukan sesuatu yang nggak biasanya kalian lakukan untuk menyelaras dengan kesadaran kalian lebih tinggi, karena artinya kalian diminta untuk tidak mengulangi pattern lama. Karena Cancer itu sifatnya sangat merawat, tapi kadang keinginan kita merawat, kepedulian kita itu malah memanjakan.
Karena Cancer itu kayaknya memang merawat, peduli banget. Ya kalian diminta untuk tidak melakukan itu. Oke. Under the deck, alam bawah sadar, the star. Healing untuk mencapai harapan-harapan kalian menjadi nyata. Mimpi-mimpi kalian menjadi nyata. Healing pembersihan energi dari energi-energi yang sudah tidak lagi selaras dengan kalian. Ya. Energi-energi lama ya, yang malah bisa menghambat langkah kalian, lebih baik dilepaskan. Release. Ini energinya Aquarius. Buat Virgo ini di keseharian, rutinitas. Dan di Aquarius ada apa? Pluto, transformasi. Kebiasaan kalian mungkin ya, bagaimana kalian melayani orang lain mungkin. Yang kalian harus transformasi. Pluto masuk di Aquarius. Oke. Kartu terakhir dari ini. Uncommon Dialogue, Conversation with God. Nicole Donald Walsh, Divine Wisdom Cards. Okay. Satu aja Virgo di bulan April. Every human thought and every human action is based in either love or fear. There is no other human motivation, and all other ideas are but derivatives of these two. They are simply different versions, different twists on the same theme. Artinya gini, setiap pikiran manusia dan perilaku manusia itu berdasarkan pada cinta atau ketakutan. Tidak ada motivasi lain atau ide-ide lain selain dari dua itu. Mereka berbeda versi, hanya dibalik aja, temanya tetap sama. Di screenshot supaya kalian bisa zoom dan terjemahkan sendiri kalau nggak puas dengan terjemahan gue. Oke, segitu aja, semoga resonate dan berguna. Dan kalau kalian butuh personal reading, di box description gue itu ada nomor WA gue, bas gue aja.